kejutan di pilkada kemarin ya, beberapa kejutan ya, terutama di Banten, lalu juga di bulan Desember ini yang drama ya, kalau ibu-ibu bilang ini drama telenovela gitu. Sekjen pasti ada orang baru. Cuman kan yang ini sekarang menjadi pertanyaan banyak politisi di Senayan, partai-partai lain, ini Bu Mega akan milih siapa? Ya. Tapi kita tidak tahu apa yang nanti terjadi, terutama karena isu PPN 12%. PPN 12%. Ya, ini kan sekarang sangat hangat ya. Ya. Salah satu yang disyukuri oleh masyarakat Indonesia ini saat PDIP ada di posisi oposisi, genderang perangnya di luar kenceng sekali. Nggak ada PPN 12% naik pun udah naik. Betul. Apalagi ini dengan kondisi ya PPN naik bulan Januari, Maret naik lagi. Sudah puasa, ini naiknya akan seperti apa? Kondisi PDIP saat ini itu adalah kondisi di mana satu nih. Ya, seperti itulah Siaga 1. Tapi Jazuli ini juga termasuk tokoh senior di PKS. Ya. Sudah 2 kali lah jadi ketua fraksi seperti itu. Ya. Karena PKS ini waktu tahun 2021 satu-satunya partai yang menolak PPN naik 12%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pers, kita ketemu lagi di program DPO dari Pulau Mas. Kali ini di penghujung 2024 banyak sekali highlight politik ya. Dari mulai status tersangka Sekjen PDIP, ada juga bagaimana nasib koalisi setelah PPN 12%. Kemudian Januari ini kalau nggak salah PDIP akan ada kongres. Nah, ini udah hadir rekan pers kita gitu. Datang lagi ke studio Mas Ibnu Dwi Cahyo, Direktur Komunikasi dan Riset. Ya, Direktur Riset dan Komunikasi Kedai Kopi. Terima kasih sudah hadir Mas Ibnu. Terima kasih Mas Is atas undangannya. Yang lain pada liburan, kita syutingan. Yes, saya habis liburan. Kita mulai dari mana nih Mas Ibnu? Kita mulai dari mana nih? Kita ini ya, paling kita lihat highlight sepanjang 2024. Di ujung 2024 ini banyak kejutan-kejutan lah. Tadi seperti yang saya sebutkan lah. Nanti kita coba lihat bagaimana forecast tahun depan, termasuk relasi Pak Prabowo Jokowi lah kira-kira. Mas Ibnu melihatnya gimana? Kita highlight dulu ke belakang sedikit, atau apalagi yang belakang baru-baru ini nih, mulai dari mungkin Pak Hasto kali ya. Gimana? Ya, sepanjang 2004 kan emang event politiknya full ya, dari bulan Februari coblosan ya, Pilpres dan juga Pileg ya, lalu juga di bulan Mei kalau tidak salah MK yang memutuskan untuk menolak menolak gugatan dari pasangan nomor 1 dan 3. Lalu juga bertambah ramai saat pendaftaran pilkada di akhir Agustus. Ya itu kan banyak drama ya kan. Misalkan di sini ya. Di Jakarta kan Aniesnya akhirnya tidak bisa maju, lalu juga Airin Hamir tidak bisa maju ya, lalu kemudian Mas Pram maju akhirnya. Mas Pram maju karena MK itu. Lalu berlanjut ya di sebelum pilkada coblosan di 27 November kan kita ramai di bulan Oktober tentang kabinet. Dan semua orang terbelalak kabinetnya ini tembus 100 ya. Tembus 100. Jadi momennya banyak. Momen politiknya banyak, dan di akhir tahun 2024 ini setidaknya 2 hal ya. Kejutan di pilkada kemarin ya, beberapa kejutan ya, terutama di Banten, lalu juga di bulan Desember ini yang drama ya, kalau ibu-ibu bilang ini drama telenovela gitu. Kenapa tuh? Telenovela. Pada bagian mana dramanya nih? Dramanya ini kan antara ya Pak Jokowi dan PDIP ya, terkait Hasto yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK di kasusnya Harun Masiku. Ya mau nggak mau akhirnya kita lihat ya dari para politisi PDIP menunjuk hidung gitu, langsung ditunjuk ini pasti campur tangannya Pak Jokowi seperti itu. Dan itu yang kemungkinan dramanya akan berlanjut sampai tahun panjang depan. Berarti kita tidak bisa memperkirakan panjang pasti, tapi sampai kapan, apakah dramanya ini sampai 2029 bisa jadi karena ya luar biasa ini sekarang konstelasinya seperti itu. Ini berarti kalau kita lihat status tersangkanya Mas Hasto ya, kan banyak sekali spekulasi di luar ya. Apalagi belakangan disebut punya data video membuka kasus korupsi banyak petinggi negara. Mensesnek silakan buka aja gitu.
Kemarin juga Wamen Noel ya, ketua relawan Prabowo. Dulu ketua relawan Jokowi. Mania. Buka aja kalau Mas Hasto mau syarat-syarat siapa nggak mungkin berani. Ini gimana Mas? Ini saling sandera atau gimana? Kalau dari kita ya sebagai masyarakat ya, kita sih pengen itu dibuka dong. Kalau memang ada, media, ya. Kalau memang ada, ya itu perlu dibuka. Jangan itu dijadikan sebagai alat negosiasi. Seperti itu. Tetapi juga kita pengen melihat juga sebenarnya kalau kita tarik ke belakang di 2020 dan kemarin juga Novel Baswedan juga sudah ngomong kan di depan media, teman-teman media, bahwa ini sejak 2020 memang lama memang sudah diusulkan untuk jadi tersangka. Kan lalu muncul pertanyaan di publik, kalau sudah diusulkan dari tahun 2020, kenapa baru sekarang diketok? Kan ada beberapa pendapat ya. Pertama, ya karena komisioner KPK-nya sudah berganti. Lalu yang kedua, ya karena sudah pecah, benar-benar pecah nih antara PDIP dengan Jokowi. Akhirnya yang menjadi salah satu yang dianggap ini menjadi campur tangan Jokowi adalah penetapan tersangka, karena komisioner yang dilantik sebelum yang diusulkan sebelum pergantian presiden ini kan usulnya kan atas nama Pak Jokowi yang punya masih ada di situ dan punya punya peran besar untuk menaikkan dalam tanda kutip para komisioner ini. Nah, akhirnya ya ini akan panjang gitu antara Pak Jokowi ya dengan politisi PDIP. Jadi saling sandera buka aja. Kita kan masyarakat seneng buka aja gitu, daripada kita nonton drama di Netflix mending nonton drama. Nih teman-teman media kan juga suka nih, waduh nih beritanya nggak bisa habis kan gitu. Mas, ini kan Januari kan PDIP kongres ya. Ini tinggal besok, Januari tinggal besok. Besok udah Januari. Kira-kira nih posisi Mas Hasto di bawah Ibu Mega sebagai sekjen dengan status tersangkanya, apakah akan diganti, PDIP akan mengganti atau memang gimana? Biasanya gimana? Sudah pasti ya, karena posisinya sudah sebagai tersangka, pasti yang nantinya akan menjadi sekjen pasti ada orang baru. Cuman kan yang ini sekarang menjadi pertanyaan banyak politisi di Senayan, partai-partai lain, ini Bu Mega akan milih siapa? Ya, lalu orang juga banyak kan juga pengamat politisi yang bilang di PDIP ini sekarang terbagi dua kubu ya, ada kubunya Mbak Puan, nama kubunya Mas Prananda kayak gitu. Nah ini tinggal orangnya siapa kayak gitu yang akan ditaruh di sekjen. Bahkan ada juga yang menyebut apakah nih gubernur terpilih akan yang menjadi sekjen. Jadi kan ini kan isunya semakin kemana-mana. Tapi historical PDIP ada sekjen lagi gitu, kepilih lagi. Misalnya Mas Pram kan pernah. Bisa saja. Pernah ada. Apalagi Mas Pram ini kan juga sudah pernah jadi sekjen. Iya, kan dan lama sekali dia sebelum Pak Cahyo kan almarhum, terusnya Hasto. Dan komunikasi beliau dengan berbagai pihak ya, lintas partai. Ini yang lebih masuk di politisi-politisi di luar PDIP kan sangat diakui ya, kerongkongan emas sebutan beliau. Gitu ya, jadi kerongkongan emas. Jadi ya bisa jadi, tetapi kita juga lihat PDIP ini kan unik. Semuanya ada di Ibu Mega. Sama seperti waktu kemarin penentuan calon gubernur Jakarta, seolah-olah semua sudah sepakat ini pasti Anies pasti Anies maju nih. Apalagi Anies juga sudah datang ke Teguh Umar. Udah posting foto gitu kan? Posting foto. Tidak ada yang memperkirakan ternyata Pramono Anung. Jadi ini kita juga menunggu kejutan apa lagi yang akan dikeluarkan oleh Bu Mega seperti itu. Ini tadi kan ada faksinya Mbak Puan, faksinya Mas Prananda. Yang paling Bu Mega yang mana? Ya dua-duanya Bu Mega lah. Tapi gini Mas, soal sekjen PDIP ya, pengganti Hasto. Kalau nama Mas Pram masih kuat ya, artinya kaderisasi PDIP nggak jalan dong. Tapi apakah ada opsi lain, misalnya siapa, Eriko gitu, atau nama lain yang dilihat dari teman-teman kedai kopi ini? Saya pikir PDIP termasuk partai politik kader ya. Jadi kalau kita lihat partai politik yang berbasis kader yang benar-benar dari bawah itu kan paling nggak PDIP sama PKS. Golkar juga melakukan pengkaderan, cuman Golkar lebih fleksibel sepertinya seperti itu dibanding PDIP dan PKS. Kalau kita lihat PDIP, tokoh-tokoh di luar Mas Pram ya, tokoh-tokoh di luar Hasto, atau tokoh-tokoh di luar Ahmad Basarah, Deddy Sitorus kan sangat banyak. Masih ada. Dan Bu Mega ini selalu memiliki kejutan-kejutan
kayak gitu. Ada hal-hal yang tidak terpikirkan oleh orang luar seperti Tiba-tiba kita ya. gitu, ujuk-ujuk keluar namanya. Seperti waktu nyebut nama penunjuk Mas Pram, wah ini udah pasti kalah segala macam. Iya. Oh ternyata Tiba-tiba. berjalan 2 bulan, oke gitu, bisa Meroket survei. meroket jos dan akhirnya menang kayak gitu. Kita juga nggak tahu ini dalam posisi penuh tekanan ya sekarang ya, penuh tekanan. Pasti Bu Mega mendengarkan banyak masukan dari berbagai Iya. berbagai pihak. 3 nama coba Mas kira-kira kandidat. Waduh. Sekjen. Versi kedai kopi lah, versi Mas Ibnu lah. Versi saya ya. Iya. Oke, Mas Pram masuk. Oke Mas Pram, Masuk. ya bisa jadi juga Pak Ahmad Basara. Ahmad Basara masuk. Ya, Oke. lalu Pak Ahmad tuh MPR ya sekarang ya, atau BP Pancasila ya, saya lupa deh. saya juga Oke. Terakhir kira-kira siapa? mungkin Bambang Pacul. Kayak Wah, gitu. senior luar Ya. biasa. Tapi nggak terlalu old school nih. Kan udah Memang mungkin usianya Iya, sudah 60-an ya. bisa jadi Tetapi sih. memang beliau kan maksudnya di media sosial juga cukup Aktif, ya. kenceng. Lalu juga kalau Pak Ahmad Basarah juga cukup mempunyai peran yang cukup besar di PDIP. Bahkan bisa 3 Deddy Storrs juga Emang 4 ya. belakangan aktif, lihat. Cuman bisa jadi dari keempat nama ini Bu Mega milih yang lain Yang lain, misalkan. betul. Ya, kita juga tidak tahu. Tapi di tengah kondisi politik tahun depan ya, untuk positioning PDIP di luar pemerintahan yang terus ya kita bilang babak belur ya, sedikit mulai perlu sekjen yang tough nih. Nah, kita lihat dulu. Ini ke depan Bu Mega ini mau membawa PDIP pola komunikasi kepada pemerintah dalam hal ini Prabowo seperti apa? Sepertinya kalau komunikasi ke Jokowi kayaknya akan tetap tough ya. Tapi Sama berarti maksudnya sama kayak sama keras seperti selesai sekarang. gitu ya. Mungkin Udah nggak selesai. ada lagi harga. Ya, Bu Mega dengan Pak SBY aja sampai sekarang masih sulit ya komunikasi. Iya. Ini apalagi sama Pak Jokowi kan seperti itu. Kira-kira lebih keras lagi gitu. Iya. Cuman kan beliau tidak punya masalah sebenarnya dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo nggak ada Nah, masalah. ini saya pikir Iya, sekjen yang baru ini nanti salah satu tugasnya adalah bagaimana menjembatani komunikasi antara PDIP dengan Gerindra, dalam hal ini Bu Mega dengan Pak Prabowo. Kalau memang butuh yang striker ya, striker. Kalau misalkan striker yang bener-bener ini tajam gitu ya, Deddy Storrs ya di berbagai acara media ya, podcast di YouTube itu kan sangat keras Iya, gitu. kencang. Kalau memang pengennya yang memang Tapi kalau ngadepin politisi senior kayak Pak Prabowo segala macam, bukan butuh yang rookie dong, butuh yang senior dong. ya tadi ada Mas Pram mungkin atau Pak Ahmad Basara atau Pak Bambang Bambang Pacul sekalian. seperti itu. Jadi ya kita lihat nanti, kita hanya bisa memperkirakan. Ya. Bu Mega perhitungannya mungkin di ya kita kurang tahu gitu. Ada perhitungan politik, tapi juga ada perhitungan metafisis mungkin. Wah, ini serem Gitu. nih. Tapi menarik memang ya, kita bisa lihat kira-kira relasi nih Mas, ngomong relasi ya. Tadi relasi Bu Mega dalam hal ini PDIP dengan Prabowo Gerindra. Relasi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini. Terakhir saling homeway sama tandang, makan di sini, makan di sana gitu. Kertanegara di Solo. Ya. Gimana Mas tahun depan kira-kira proyeksi gimana? Jadi kita banyak ya yang memperkirakan setelah pelantikan kabinet nanti Pak Prabowo akan lebih menjaga jarak dengan Pak Jokowi. Ternyata terbukti sampai akhir Desember ini masih oke gitu hubungannya. Oke, arti masih nggak jaga jarak, maksudnya terbantahkan dong. Masih terbantahkan. Nah, kita ada lagi yang memperkirakan nanti di 2025 ini akan semakin berjarak ya. Tapi kita juga tidak tahu karena Itunya dasarnya apa Mas? Kira-kira pasti ada. tidak mungkin ada matahari kembar seperti itu. Ya, kita lihat ada banyak sekali orangnya dalam tanda kutip orangnya Pak Jokowi di kabinet. Menurut saya lebih dari 20 orang. Kayak gitu, dan menempati pos-pos penting misalkan Mendagri Pak Tito. Ini kan sudah dari zaman beliau jadi kepala BNPT, jadi Kapolri yang sangat muda, jadi Mendagri lebih dari 5 tahun kayak gitu kan. Artinya banyak sekali orang jadi memperkirakan nggak mungkin Pak Prabowo itu memberikan sekian persentase kekuasaannya dalam tanda kutip kepada Pak Jokowi. Tapi sampai sekarang hubungan keduanya masih baik-baik saja. Tapi kita tidak tahu apa yang nanti terjadi, terutama karena isu PPN 12%. PPN 12%. Ya, ini kan sekarang sangat hangat ya. Ya. Salah satu yang disyukuri oleh masyarakat Indonesia ini saat PDIP ada di posisi oposisi, genderang perangnya di luar kenceng sekali. Jadi PDIP menurut saya nggak hanya PDIP. Jadi orkestrasi yang dibangun oleh PDIP bersama dengan kekuatan sipil itu cukup bisa mengimbangi
prasarana yang dimiliki oleh pemerintah dalam hal isu-isu tertentu. Dalam hal ini misalkan PPN 12% ini, kalau kita lihat waktu PPN naik dari 10% ke 11%, itu nggak terdengar sama sekali. Iya, ini kencang. Pokoknya tiba-tiba masyarakat ngerti harga naik. Tapi kan pemberitanya nggak seperti sekarang. Iya, Ya. Dan kita juga lewat kayaknya. Kenapa ya? Padahal itu lumayan loh, itu naiknya dari 10 ke 11%. Ya karena waktu itu solid semua di sana, termasuk PDIP kan ada di sana. Dan sekarang yang lagi rame, lagi rame antara, mohon maaf nih, Gerindra sama PDIP itu kan terkait PPN 12% ini. Betul. Dan Pak Jokowi ditarik-tarik lagi. Ini Pak Jokowi segala macam. Saya yakin di Pak Prabowo juga dan timnya di Gerindra juga memikirkan hal tersebut. Apakah isu 12% ini hanya akan berputar ya? Perang opininya hanya akan misalkan partai pemerintah dalam ini Gerindra versus PDIP. Atau nanti akan juga melibatkan Pak Jokowi. Karena ini kan sudah mulai nih narik-narik nih. Bahwa ini disahkan tahun 2021, berlaku 2022, ini zamannya Pak Jokowi. Apakah saat Pak Jokowi ini saat masuk ke gelanggang isu PPN 12% ini akan membuat ya panas dingin kerenggangan dengan Pak Prabowo? Kita juga enggak. Ini kan disebut PDIP juga salah satu inisiator katanya. Iya. Ya, bahkan Mbak Rike mau dilaporin ke MKD. Sudah dilaporin. Nah, ngelihat ini Mas, konstelasi tahun depan nih Mas, hubungan partai koalisi di ya pasca PPN 12% lah. Kira-kira seperti apa? Makin solid atau gimana? Serang balik. Salah satu yang dibahas di pertemuan ketum-ketum parpol kemarin di malam ya, Pak Prabowo itu adalah isu tentang PPN 12%. Ya, menurut karena kalau kita lihat di media sosial, lalu lihat di media massa, isu PPN 12% ini sekarang sangat masif. Ya, sangat masif bersama dengan isunya tadi tersangkanya Hasto. Ya, dua isu ini. Tapi yang kemarin dibahas paling kenceng adalah di koalisi Kim Plus adalah tentang PPN 12%. Karena memang penolakan di masyarakat ini sangat luar biasa. Kita bisa lihat bahkan sekarang ada tren ya, masyarakat membuat video tentang PPN 12% lalu dibandingkan ya dengan yang Harvey Muiz dihukum hanya 6,5 tahun. Ya, jadi sekarang ada dihubung-hubungkan banyak konten semua yang viral tuh ditarik ke konten 12%. Nah, ini yang menurut saya juga mulai dilihat oleh pemerintah ya, oleh pemerintahan Pak Prabowo. Ini juga termasuk hal yang serius nih. Jadi perlu merapatkan barisan dan ini akan menjadi ya isu yang paling sentral di 2025. Minimal di Q1 ya bakal dibahas. Apalagi bulan Maret udah puasa. Betul. Lalu lebaran. Sembako, harga kebutuhan pokok. Ini kalau nggak salah ini jam 4. Oh, ini sekarang nih Pak Presiden konpres di Menq. Di Kemenq ya. Nah, sekarang nih. Ya. Nah, kita tunggu nih apa nih ya. Kita belum ada teman yang live dari sana. Karena akan mengerikan ya. Saat sekarang udah naik nih. Kemarin saya ke bengkel ya. Rencana mau ke Semarang tuh, meskipun nggak jadi. Servis udah naik. Ya, sudah naik segala macamnya sudah naik. Lalu saya beli sembako juga sudah mulai naik. Memang sembako nggak kena PPN 12%, tetapi kan proses untuk produksi distribusi itu kan tetap ada yang kena. Jadi ada naik-naik dikit lah seperti itu. Nah, ini akan jadi serius saat kita masukin ke bulan puasa. Nggak ada PPN 12% naik pun udah naik. Betul. Apalagi ini dengan kondisi ya PPN naik bulan Januari, Maret naik lagi. Sudah puasa, ini naiknya akan seperti apa? Dan ini pasti akan dikeluhkan oleh para pebisnis retail di tanah air. Betul. Gitu. Jadi ini kalau berakumulasi ya, tidak bisa dikonten dengan baik oleh pemerintah, ini akan sangat berbahaya. Ini sangat tidak populer nih isunya. Sangat tidak populer. Apalagi di awal gitu. kepemimpinan. Apalagi saat perlu ada strategi nih. Iya. Bagaimana menghadapi Q1 terutama PPN besok udah mulai kan? Udah mulai. Kemudian jelang puasa. Resminya besok tapi udah pada naik sekarang. Apalagi sekarang lagi di viral nih. Dari tadi malam sama hari ini viral di TikTok, di Instagram tentang janji Pak Prabowo dan Gibran saat kampanye untuk tidak menaikkan pajak. Jadi didampingin nih kontennya. Didampingin. Dan ini kan membuat resah masyarakat. Dulu waktu naik dari 10 ke 11 nggak ada pembahasan di warung kopi ibu-ibu. Sekarang ini langsung pembahasan di ibu-ibu. Ya, ada mulai naik. Ibu-ibu yang bahas selesai kita. Iya. Jadi ini cukup serius meskipun ya pemerintah dalam hal ini memberikan banyak sekali insentif, misalkan listrik 2 bulan. Mas, coba. Ya. Insentifnya kira-kira cukup nggak? Apa emang nggak pernah cukup insentif itu?
kita tentu senang ya ada insentif, misalkan ya dari 900 watt ke 2200 watt listrik didiskon 50% dengan bulan kan, tapi cuma 2 bulan di Januari dan di Februari. Tetapi itu semua tidak akan cukup. Apalagi nanti yang digencet ini adalah kelas menengah. Bansosnya ini kan yang dapat masyarakat kelas bawah. Kelas menengah ya itu itu paling banyak kayak volumenya ya. Paling banyak, dan kelas menengah itu adalah ujung tombak konsumsi tanah air. Ya, jadi kalau kayak sembako kan udah pasti semua orang beli. Tapi baju baru, sepatu baru, motor, mobil, itu yang beli sebagian besarnya kelas menengah. Kelas menengah, betul. Ini yang sudah prepare luar biasa, ini dunia otomotif. Dunia otomotif udah kena nih 12%. Sudah pasti naik luar biasa. Ya. Ini mereka nanti juga akan menghadapi apakah di bulan-bulan awal 2025 pembelian otomotif ya, mulai dari unit sampai dengan suku cadangnya, itu mereka akan gapnya dibanding tahun 2024 itu berapa persen? Kalau lebih dari 25% itu alarm bahaya. Berarti harga mobil naik semua. Sudah pasti naik. Pasti naik ya. Sudah pasti naik normal atau naik karena 12%? Karena 12%. Meskipun pemerintah memberikan insentif untuk EV, kendaraan listrik dan juga hibrid. Tapi untuk kendaraan konvensional biasa udah pasti naik. Belum lagi kita adanya ancaman nanti misalkan harga BBM naik. Tapi sepertinya pemerintah akan menahan agar harga BBM ini tidak naik. Seperti itu. Bertubi-tubi ya. Bertubi-tubi semua. Gitu. Ini apalagi kemarin vonis ya, soal vonis ya Harvey Muiz gitu ya. Helena Lim semua dibawa tuntutan jaksa. Kemudian yang bikin rame lagi, Harvey Muiz itu masuk terdaftar sebagai BPJS miskin. BPJS miskin, PBI penerima bantuan. Artinya disubsidi sama Pemprov DKI dalam hal ini. Wah, ini bikin meradang nih netizen nih. Ternyata ya alasan tertentu ya Pemprov menjelaskan. Tadi dikonfirmasi betul. Karena waktu itu kejar target apa segala macam lah. Alasan bisa dibuat ya. Tapi ini kan menambah deretan sakit hati masyarakat nih. Memang di Pemprov Jakarta kan ada program untuk membayar BPJS kesehatan. Tetapi kan harusnya di level bawah, level teknis juga dilihat. Dicek dong, masa nggak dicek? Orang punya jet kok masa dikasih BPJS gratis seperti itu. Kita bisa memahami hal itu terjadi, tetapi kita tidak bisa memaafkan ya. Karena itu memahami memaafkan enggak. Itu kita sangat aja itu memang ada targetnya gitu. Jadi tapi ya harus lihat-lihat lah seperti itu. Tapi kan vonis Harvey Muiz memang juga kan jadi atensi Pak Prabowo kan. Sampai kemarin bilang jaksa banding enggak, jaksa agung kan. 50 tahun lah gitu. Saya pikir ada yang membisiki Pak Prabowo bahwa masyarakat sangat marah dengan vonis yang hanya 6,5 tahun. Level bawah. Hampir 300 triliun gitu ya. Apalagi kemarin Pak Prabowo memaafkan koruptor, taubat gitu. Itu kan kita lompat lagi ke masa kampanye lagi kan, didampingin lagi. Wah, Pak ternyata tapi satu hal ya. Saya cukup mengapresiasi ada yang membisikkan soal itu ke Pak Prabowo. Ini penting sih. Penting. Kita tinggal sebenarnya gini, membisikkan itu ke Pak Prabowo oke. Pak Prabowo menyampaikan itu lebih ini sebenarnya oke kalau di sisi masyarakat. Tetapi ini kan ada wilayah eksekutif dan wilayahnya yudikatif. Ya. Ini yang kalau dari para pengamat hukum ya, pengamat tata negara mungkin ini akan dianggap offset. Tapi kalau dari sisi masyarakat ini bagus sebenarnya. Ini bagus. Wah, di monitor sama Pak Presiden. Karena Pak Prabowo membutuhkan komunikasi dengan masyarakat. Pak Prabowo dan timnya menjadikan ini komunikasi sarana komunikasi menjembatani Pak Prabowo dengan masyarakat. Tapi emang dari sistem tata negara ini jatuhnya apa? Intervensi apa? Kan nggak boleh. Kalau sampai intervensi legislatif, tidak. Eksekutif, yudikatif. Cuman ini kan ranahnya yudikatif. Memang secara normatif sebaiknya tidak mengomentari sampai sejauh itu kan Pak Prabowo sampai bilang harusnya 50 tahun. Kita masyarakat seneng. Kita happy Mas. Happy. Wah, Pak Prabowo berarti memperhatikan, tahu ada yang ini mengusik rasa keadilan masyarakat. Ya, tetapi memang secara pembagian kekuasaan yudikatif, ya, legislatif dan eksekutif ini mungkin akan dipertanyakan oleh beberapa pihak. Tapi memang dari pengamat hukum vonis korupsi kita tuh nggak bisa 50 tahun Mas. Secara pidana ya, siapa tadi dari UI ya, sekitar 40 tahun 6 bulan. Itu paling tinggi. Itu hanya bahasa Pak Prabowo saja untuk menghiperbol itu. Betul. Kalau di luar negeri di Amerika bisa itu. Bisa ratusan tahun ya. Bisa. Menarik. Tapi artinya gini,
siapapun pembisik itu kita terima kasih ya. Oke. Prabowo notice dan di-mention Ya. di perayaan Natal Nasional bahkan ya di GBK gitu ya. Saya nggak susah baca pidatonya nih, pidatonya terlalu bagus nih kan, bikinan Sekap Mayor Teddy itu. Nggak dibacain, akhirnya dia sampaikan semua Jadi, keluhan masyarakat. Pak Prabowo menyadari betul bahwa masyarakat perlu harapan. Ini yang sedang dijaga oleh Pak Prabowo. Iya. Masyarakat sangat kecewa dan saat melihat presidennya ternyata juga ikut kecewa satu hati ton ya. Iya, satu ton dengan masyarakat. Pak Prabowo berharap pasti ini harapan itu tidak hilang dari masyarakat. Karena Pak Prabowo mau bagaimanapun ya sekarang menghadapi situasi yang sangat tidak menguntungkan dirinya. Nggak populis lagi. Sangat tidak populis kayak gitu, dari masalah pajak, lalu ada putusan Harvey Muiz seperti itu. Ini jadi masyarakat kan tahunya ya udah pokoknya hakim ya itu juga masih di bawahnya pemerintah. Padahal ini udah beda kamar, udah beda rumah seperti itu. Kita nggak mau tahu masyarakatnya. Masyarakat susah untuk mengerti hal itu kan lebih sulit. Pokoknya semua Pak Prabowo atasannya kan. Kita nggak tahu kan. Tapi sistem tata negaranya beda. Nah, soal hukum politik, nah Mas, kira-kira nih jelang kita balik lagi ke status Mas Hasto dan rencana Kongres PDIP nanti nih. Kira-kira dengan forecast proyeksi tahun depan politik nasional di 3 bulan pertama kira-kira apa yang dilihat dari teman-teman? Tentu semua di bulan Januari akan memusatkan pandangan ke Kongres PDIP. Iya. Nah, kita tunggu kejutan dari Ibu Mega ya. Siapa yang akan dijadikan sekjen? Kalau ada pergantian ketua umum sepertinya sulit ya. Karena nggak seluruh tokoh senior masih menginginkan Bu Mega untuk memimpin itu PDIP. Satu suara memang. Ya, mungkin seumur hidup ya. Betul. Seperti itu. Agar yang di bawah ini tidak terpecah-pecah. Apalagi kalau kita lihat misalkan ini yang menjadi pimpinan PDIP ini bukan Bu Mega, ya ini dianggap nanti mungkin bisa berbahaya karena ada individu lain yang juga sekuat bahkan lebih kuat dari kuatnya ya misalkan ya Pak Jokowi gitu di luar. Ini kan tokoh-tokoh di internal PDIP pasti menginginkan Bu Mega tetap menjadi ketua umum untuk menjaga stabilitas. Faksi-faksi besarnya itu perlu di. Ya. Apalagi memang PDIP sudah kehilangan Jawa Tengah. Ya. Kemarin dengan yang terjadi kemarin pilkada seperti itu. Ya, Jawa Tengah ini kan menjadi menjadi semacam rumah bagi PDIP. Ya. Jadi kalau kita lihat juga tarik apakah rivalitas antara misalkan Jokowi dengan PDIP dalam hal ini Bu Mega ini baru-baru saja atau ini sesuatu yang sudah lama terjadi atau baru muncul. Kalau kita tarik ya sebenarnya sudah dari dulu. Misalkan di tahun 2015-2016 waktu itu Bu Mega menginginkan Kapolrinya adalah Pak Budi Gunawan waktu itu. Itu awal-awal ya. Ya, awal di Jokowi 2015 lah kalau tidak salah. Tetapi waktu itu kan ada sebuah langkah ya dari KPK saat itu status. Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto menjadikan Pak BG ini sebagai tersangka yang akhirnya itu menjadi alasan oleh Jokowi akhirnya yang naik adalah Pak Badrudin Haiti kalau tidak salah. Meski pra-peradilannya menang. Meskipun akhirnya pra-peradilan menang, status tersangka dicabut. Dan itu kan sebenarnya didorong agar ya udah lantik aja jadi Kapolri. Meskipun akhirnya beliau menjadi kepala BIN paling lama dari 2016 sampai 2024 seperti itu. Nah, ini kan konflik-konflik yang kita lihat sebenarnya sudah lama sebenarnya. Cuman waktu itu kan PDIP masih bersama Jokowi masih bersama PDIP ya. Tapi hubungan fluktuatif kan biasa, Mas. Hubungan fluktuatif biasa, tetapi bagi yang di internal melihat itu, apalagi bahasa-bahasa gestur-gestur politik yang disampaikan ke publik misalkan masing-masing saat masing-masing misalkan yang paling kelihatan kan dari Bu Mega ke Jokowi. Misalkan di acara PDIP Bu Mega bagaimana membahasakan kalau nggak ada PDIP Pak Jokowi itu jadi apa tuh kayak gitu hal-hal seperti itu. Lalu ada pertemuan yang bertiga dengan Mbak Puan, Bu Mega dengan Pak Jokowi, posisi duduk kursi menghadap siapa. Ya. Mungkin Pak Jokowi tidak membalas secara verbal, tetapi mempersiapkan gitu loh. Yang sering juga dilupakan misalkan ya, salah satu orang kepercayaan Ibu Mega itu adalah almarhum Cahyokumolo, yang beliau menjadi Menteri Menpan ya. Menpan terus. Ya. Waktu itu kan beliau meninggal. Lalu penggantinya adalah Pak Azwar Anas.
Menpan RB-nya. Menpan RB-nya Pak Aswar Anas. Apakah misalkan Pak Aswar Anas ini adalah orang yang diinginkan misalkan? Apakah benar-benar orang yang diinginkan oleh Bu Mega dan PDIP untuk menggantikan Pak Cahyokumolo? Kan ya kalau kita lihat kan sebenarnya tidak, karena kalau dari karakter kayaknya enggak sih. Enggak, karena kalau kita tarik waktu Pilkada Jawa Timur 2018 ya kalau tidak salah, beliau itu kan mau nyalon sebagai wagub, enggak jadi. Tapi langsung viral tuh fotonya. Tapi habis itu kan ditarik sama Pak Jokowi ke Jakarta. Iya, betul. Ya, ke Jakarta. Ditolong lah. Ya, dalam tanda itu seperti itulah. Iya. Terus jadi Menpan RB. Oh, jadi apa lembaga pimpinan LKPP. LKPP, oke. Ya, saya kalau jadi Bu Mega, saya tersinggung. Kenapa, Mas? Ya, satu, ini Pak Cahyokumolo adalah orang-orang kepercayaan. Oke. Enggak soal Pak Azwar Anas ditarik terus diwongke Pak Jokowi. Iya. Artinya ini satu, waktu Pak Cahyokumolo ini meninggal kan seharusnya penggantinya adalah orang yang benar-benar tangan kanannya Bu Mega. PDIP banget lah pokoknya. PDIP banget yang itu selevel Mas Cahyo. Iya, Mas Cahyo. Iya, oke. Tapi kan tidak. Iya, itu dan ini orang yang dalam tanda kutip yang karirnya dibantu oleh Jokowi. Artinya ini diganti sama orangnya kurang Jokowi gampangnya gitu. Kurang PDIP lah. Ya, kurang PDIP lah. Iya, benar emang kurang PDIP. Orang harus melihat itu terjadi pasti ada ketegangan di antara kedua orang besar ini. Dan itu berlanjut dan puncaknya waktu Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Bahkan kalau kita lihat misalkan di situ awalnya politisi-politisi PDIP misalkan Pak Pandana Baban masih berusaha meyakinkan publik bahwa Jokowi akan ke Ganjar. Kayak gitu. Jadi hal-hal semacam ini, ketegangan ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Panjang berarti ya, udah lama ya. Tetapi memang bahasa, cara yang digunakan oleh Pak Jokowi itu tidak langsung membalas di depan gitu. Ini gaya Solo apa gaya apa? Gaya Solo. Gaya Solo. Konflik maraton gaya Solo. Kerisnya di belakang. Kerisnya di belakang. Jadi dilihatin kerisnya. Iya, jadi Pak Jokowi ini dia membangun gitu. Dia membangun membangun jaringan, membangun pasukannya. Menarik, itu ya. Menarik. Salah satunya untuk membalikkan seperti itu. Salah satunya ya di Jawa Tengah. Beliau menjadikan seorang Muhammad Lutfi itu Kapolda itu kan bayangannya udah lama. Nanti kamu jadi calon gubernur. Ya. Tapi kan ngomongnya nggak gitu. Tapi yang pasti Pak Jokowi mendukung terus. Endorse. Ya, memang Pak Jokowi artinya punya keinginan untuk mengambil alih Jawa Tengah itu dari tangan PDIP dan ini itu nusuk banget ke jantung nih. Iya, dan itu mungkin yang sekarang jadi ini pesan yang mau disampaikan ya? Pesan yang mau disampaikan. Jawa Tengah dulu. Yang lain silakan. Iya. Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Tapi lebih kenceng lagi Jawa Tengah karena itu simbolik sekali bagi PDIP. Bukan kandang banteng lagi. Sejak pilkada pertama ya di tahun saya lupa tuh tahun 2008 apa 2000 pilgub pertama di Jawa Tengah, PDIP nggak pernah kalah di Jawa Tengah baru kemarin. Ya dari zaman Pak Bibit ya, Pak Bibit pertama kali Waluyo, ya Bibit Waluyo, lalu juga Ganjar ya, lalu Ganjar 2 kali di 2013 dan di 2018. Tahun ya. Bahkan Pak Bibit itu kan di 2013 dia sudah tidak didukung PDIP, akhirnya kalah sama Ganjar. Artinya PDIP punya confidence. 2013 kan PDIP bukan partai pemerintah. Ya. Dan waktu itu Pak Bibit didukung oleh partai pemerintah Demokrat. Di 2018 di 2013 ya, kalau 2008 maju dari PDIP. Tapi tetap kalah. Artinya PDIP punya confidence gitu. Nah, di Jawa Tengah sekarang diambil, ini salah satu mungkin menuju puncak. Di Kongres nanti saya nggak bisa nebak apa yang akan terjadi. Akan mungkin ada plot twist yang terjadi, kita nggak tahu. Tapi kalau agenda Kongres PDIP biasanya isinya apa sih, Mas? Kan nggak mungkin ada pengumuman struktur baru kan, udah ada kemarin sudah ada ya. Apa rakernas tahunan, kongres tahunan, atau emang semacam rilis akhir tahun atau apa? Biasanya apa sih? Mungkin dengan kondisi politik saat ini mereka akan mungkin Bu Mega akan membacakan sikap politiknya di 2025 akan seperti apa. Ini juga nanti akan ditunggu oleh pihaknya Pak Prabowo. Sekjen yang dipilih oleh Bu Mega itu ada refleksi bagaimana nanti hubungan politik, komunikasi politik antara Bu Mega PDIP dengan Pak Prabowo. Ketua harian PDIP. Nah, bisa jadi. Jadi kalau di Gerindra ini kan ya Pak Prabowo ini kan high politik. Beliau tidak nggak bisa kesana sini kan. Nggak bisa ngurusi hal-hal teknis-teknis. Akhirnya ketua harian ditunjuk oleh Pak Dasko yang ngurusin teknis-teknis sampai pilkada Banten segala macam kan. Nah, PDIP sampai saat ini memang nggak ada ketua harian, ada ketua DPP banyak. Ketua DPP banyak. Tetapi yang paling dilihat nanti adalah siapa sekjennya. Oke, menarik nih.
Tapi saya juga melihat apakah dengan nanti misalkan Pak Pramono sudah dilantik, apakah bisa menjalankan tugasnya sebagai sekjen misalnya. Boleh ya? Boleh-boleh saja karena ini 2 kamar yang berbeda. Boleh. Tetapi masalahnya sekjen partai itu tugas hariannya teknisnya itu sangat banyak. Berat, banyak. Kayak gitu. Nah, kita nggak tahu apakah nanti akan ada ketua harian, apakah ini kan nggak ada nih di PDIP. PDIP belum pernah ada. Belum pernah ada. Sekjen Gitu. baru ketua DPP. Ya, jadi ini nanti kita akan lihat. Lalu apakah ada perubahan pengurus di situ? Kalau ada perubahan pengurus, siapa yang diganti, siapa yang mengganti, ini adalah refleksi dari reshuffle pengurus PDIP ini. Ini ada rencana Bu Mega ke depan 5 tahun ke depan ini akan seperti apa? Kalau aturan dari Pemprov DKI misal Mas Pram jadi sekjen PDIP itu nggak masalah, nggak ada nabrak aturan apa-apa ya. Nggak ada masalah. Nggak harus dicopot gitu nggak ya? Nggak ada harus masalah. dicopot. Karena ini dua kamar yang berbeda gitu. Satu parpol ya, satu lagi government pemerintah itu tidak ada. Kalau menteri jabatannya Nggak juga. Nggak juga. Ini hanya terkait norma saja Komitmen sebenarnya. Ya. pribadi. Makanya kemarin waktu banyak sekali ketua parpol yang menjadi menteri, ya udah nggak apa-apa. Meskipun ada sedikit kritik ya, di sana. Tapi udah gitu aja. Ya udah, karena tidak ada aturan tertulis. Iya. Kecuali kalau itu nanti dibuat di undang-undang, misalnya siapapun yang menjadi menteri publik, atau pejabat publik menteri, apa disebutkan gitu harus menanggalkan jabatan politiknya di partai politik. Jadi komitmennya hanya kepada negara kayak gitu. Nah, itu kalau ada di undang-undang seperti itu harus menanggalkan. Kalau ini kan kebalik, udah jadi menteri baru jadi ketua umum. Nih, Mas, jadi list 3 nama, Mas Pram. 4. Oke. Bambang Pacul, Ahmad Basara sama Deddy Sitorus. Menarik nama-nama. Nama lain kader muda PDIP yang layak buat sekjen kira-kira siapa, Mas? Kalau kader muda sebenarnya belum ya. Belum masuk ya. Kenapa misalnya, kader muda? Misalnya kayak Seno masih muda sekali. Kader muda PDIP kenapa dianggap kurang bisa merangkul apa? Bukan gimana? kurang ya, tetapi kondisi PDIP saat ini itu adalah kondisi di mana Siaga satu nih. Ya, seperti itulah siaga satu. Jadi memerlukan memang kader politisi yang dia nanti bisa membangun jembatan kemana-mana. Diterima di semua, sampai ranting lah ya, harus bisa diterima. Dan memang harus orang yang membumi gitu. Ya, karena ini partai kader. Mungkin beda seperti partai yang lain baru masuk tiba-tiba jadi sekum, bahkan jadi ketua itu hal yang berbeda. Seperti itu. Jadi kader muda kayaknya butuh yang lebih senior ya. Ya, mungkin kader-kader muda nanti kan menjadi wasekjen misalkan. Ya, atau menjadi ketua DPP. Ya, itu bisa sekali misalnya seperti Mas Seno ya, yang di pemilu kemarin menjadi salah satu rising star yang muncul di banyak media, bisa saja menjadi wasekjen atau menjadi ketua DPP. Tadi kan disebut sekjen terpilih nanti refleksi sikap politik PDIP atau Bu Mega. Minimal tahun depan lah terhadap positioning dengan Pak Prabowo dan Gerindra. Kalau misalnya yang terpilih Mas Pram ya, Pramono. Jadi kita bisa gambar, wah berarti PDIP mulai mau coba soft hubungan yang ke Prabowo lebih baik. Karakter Mas Pram yang nggak meledak-ledak, tahu-tahu satset selesai. Kalau Bambang Pacul gimana? Kan lebih frontal atau kita bisa lihat karakter masing-masing. Siapa Mas kira-kira? Kalau misalnya gini, Pramono Anung lah masuk, kelihatannya peluangnya lebih besar ya. Ini kita kira-kira aja karena masuk rising star lagi. Artinya PDIP melunak atau memang strategi baru? Bukan dalam arti melunak ya, tetapi memang mungkin dianggap Mas Pram ini lebih bisa untuk menjalin komunikasi dengan berbagai pihak. Ya, itu. Karena itu sebenarnya yang sangat diperlukan oleh PDIP saat ini. Bahkan harus berkomunikasi dengan partai-partai Kim Plus ya, di luar Gerindra misalkan. Karena itu akan penting misalkan untuk 2029. Ini kita kan belum tahu nih apakah nanti aturan untuk maju di Pilpres 2029 akan diubah, nggak lagi 20% misalkan jadi 7,5% atau 10%. Kita kan tidak kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu ya. Jadi misalkan yang partai yang ke Kim Plus tetapi nggak nempel-nempel banget kan misalkan sama Nasdem lah. Apakah bisa komunikasi? Kalau kita lihat kemarin waktu pilkada ya, orang-orang pentingnya Nasdem misalkan merapat ke Mas Pram. Ya, bahkan Sahroni waktu itu ditunjuk jadi ketua tim sesnya Ridho menolak gitu. Artinya kan di situ sudah ada kode gitu dari Nasdem bahwa Nasdem itu selalu terbuka untuk berkomunikasi dengan PDIP. Mas Pram sudah menjalin komunikasi itu lebih dulu misalkan. Lalu kalau Bambang Pacul gaya komunikasinya memang
kurang lebih seperti Mas Pram, tetapi Bambang Pacul ini kan enggak frontal berarti. ya, tetapi masih apa namanya, ya mirip-mirip Mas Pram lah. Tetapi cakupan komunikasinya kan tidak seluas Mas Pram, penerimaan di berbagai politisi. Oh, Mas Pram lebih banyak. Meski pas Bambang Pacul lebih senior ya. Iya, kira-kira seperti itu. Pak Ahmad Basara dan Deddy Storrs ini sama-sama ujung tombak. Gitu. Ya, misalkan kemarin sebelum ada penetapan tersangka itu kan ada 5 ya kalau tidak salah tokoh PDIP, pengurus PDIP yang melakukan konferensi pers ya. Ada Pak Hasto, ada Deddy, terus ada Ahmad Basarah juga, ada Adian sama satu lagi yang bagian hukumnya PDIP. Jadi ini sama-sama striker nih, Deddy sama Ahmad Basarah. Tapi memang Deddy ini yang lebih tajam, setajam silet mungkin seperti itu. Jadi kalau misalkan itu yang didorong untuk menjadi sekjen Deddy Storrs misalkan, oh ini berarti PDIP nggak cuma siaga satu, offense-nya kenceng nih. Total football nih. Total football. Oke gitu ya. Karena kita lihat ya, PDIP mode oposisi ini disukai juga sama masyarakat. Sama aktivis. Karena apa, Pak? Artinya masyarakat saat melakukan kritik kepada pemerintah, aktivis, LSM, NGO melakukan kritik terhadap pemerintah, gerakan mahasiswa melakukan kritik dengan pemerintah, ada partai yang menemani dengan gagah berani gitu. Gitu ya. Jadi, siapapun itu ya, dalam hal ini posisinya PDIP yang ada. Ya, PDIP sudah membuktikan bahwa di zaman SBY 10 tahun mereka menjadi oposisi, demo anti BBM luar biasa seperti apa. Betul. Ya, sampai membawa, mohon maaf ya, hewan ternak segala macam di televisi seperti itu, sampai Pak SBY kan sempat curhat ya, bingung betul. Untuk menghadapi PDIP yang oposisi ini pusing sekali gitu, karena serangannya luar biasa sampai ya udah berkompromi dengan PDIP lewat Pak Taufik Kemas menjadi ketua MPR RI seperti itu. Sampai gitunya kan. Mode oposisinya PDIP ini emang luar biasa seperti itu. Kita kalau ingat karakter almarhum deh Taufik Kemas. PDIP siapa kira-kira karakter mirip sama Taufik Kemas, Mas? Ya Pram ini, Mas Pram ini. Ya, dan Mas bungkus lah sekjen. Ya, dan Mas Pram ini termasuk yang mungkin ya termasuk yang didengarkan oleh Ibu Mega dan juga oleh partai lain. Jadi kalau beliau menjadi jembatan ini ya cocok. Cuman kita nggak ada yang tahu Bu Mega ini pengen seperti apa PDIP ke depannya. Jadi pembisiknya ini kan banyak. Ada yang halus-halus saja, ada yang mode ofensif. Ya ini kan banyak pembisiknya. Kalau Mbak Puan, Mas Prananda nggak? Ya pasti didengarkan. Gitu. Enggak, maksudnya berpotensi berpeluang sekjen nggak? Kalau menurut saya tidak ya. Karena mungkin posisi beliau itu ya mungkin secara pengaruh ke Ibu Mega itu di atasnya sekjen, karena kan langsung anak-anak, dan posisi sekjen ini kan yang harus teknis sekali ke bawah banget ya kemana-mana ya. Kalau beliau berdua ini menurut saya kan bangsawannya PDIP, bukan berarti yang di sekjen itu kalau menurut saya kastanya itu kasta kesatria, dia petarung yang harus di bawah, dia diterima di mana-mana, dia diterima. Kalau bangsawan ini kan Mas Ibnu jangan punya KTA nih. Kebetulan saya asli Semarang gitu. Oh gitu. Jadi kalau asli Semarang itu ini banget ya. Dari dulu memang kita datang ke Tugu Muda itu udah merah semua. Oke. Kayak gitu. Jadi memang Semarang itu merah sekali. Makanya kemarin juga akhirnya Semarang meskipun Jateng kalah, tapi Semarang itu tetap menang. Bahkan menangnya di Semarang itu PDIP itu agak istimewa. Bukan agak istimewa. Kenapa? Karena pemenangnya itu lupa saya namanya itu. Calonnya itu ya Mbak Agustina namanya. Itu triple minority. Chinese ya. Kemudian terus non muslim. Satu lagi apa ya? Perempuan menang. Oh jadi ganti Mas Hendy. Iya, beliau. Kota Semarang. Oke. Mbak Agustina Wilujeng itu. Jadi triple minority gitu. Dan itu jackpot nih. Hal baru di Kota Semarang gitu. Belum pernah ada kayak gitu. Meskipun Semarang ini nuansanya abangan ya, tapi selama ini yang menjadi wali kota ini ya bukan triple minority tadi. Dan ini membuktikan mesin partainya PDIP itu sebenarnya cukup kuat juga. Semarang gitu. Tapi kan Semarang kota. Tapi di beberapa kota yang PDIP sempat kehilangan di 2018 itu balik juga, misalkan di Kota Magelang. Sempat hilang ya. Sebelumnya itu dari PKS, sekarang kalau nggak salah kemarin PDIP menang. Kemarin Salatiga juga kalau nggak salah. Seperti itu. Jadi dia ada beberapa gitu. Ya ini mirip-mirip lah waktu Pilpres kemarin di Jawa Tengah itu Ganjarnya kalah tapi PDIP-nya masih
masih menang. Iya, iya. Seperti itu. Ganjar kalah, PDIP menang. Ya, ya di Jawa Tengah Pak Jokowi langsung turun ke lapangan, muter ke beberapa kota. Jadi itu yang nggak bisa itu dihadapi oleh kawan-kawan PDIP. Gitu. Mas, tadi kita sempat singgung soal koalisi setelah PPN 12%, Mas. Belum banyak kita bahas. Kira-kira semua pasti merapatkan barisan kan. Partai Kim Plus lah di belakang Prabowo, apapun yang terjadi gitu. Memang mungkin skenario-nya PDIP bakal frontal terus soal ini, atau gimana? Kim Plus tetap kompak atau akan ada pencilan lain? Pasca pertemuan kemarin, salah satu tokoh PKS, Jazuli ya, ketua fraksi, Jazuli Juwaini, bilang ke media beliau bahwa PKS akan total mendukung Prabowo. Kenapa penting PKS mengemukakan pendapat ini? Meskipun yang bilang bukan presiden partainya, tetapi Jazuli ini juga termasuk tokoh senior di PKS. Ya. Sudah 2 kali lah jadi ketua fraksi seperti itu. Ya, karena PKS ini waktu tahun 2021 satu-satunya partai yang menolak PPN naik 12%. Jadi mungkin dari sisi itu saya nggak tahu persisnya. Mungkin PKS juga diminta atau PKS juga ini dari kesadarannya mereka sendiri untuk berkomitmen mendukung Prabowo. Apapun yang terjadi, apakah terkait PPN 12% ini atau ada hal yang lain. Karena ini penting. Tapi nggak ada makan siang gratis, Mas, perlu diingat nih. Oh iya, nggak ada makan siang gratis. Kita nggak tahu kan. Kita terus lanjut. Karena Prabowo juga melihat posisinya sekarang, misalkan saat Pak Jokowi sudah dipecat oleh PDIP, kan ada beberapa partai yang mendekatkan diri, misalkan PAN. Ya, kalau kita baca gestur politik dari PAN dengan melakukan naturalisasi menteri menjadi ada 3 kader menteri, PAN, ya kan. Meskipun Pak Trenggono dulu kan juga orang PAN dulu kan. Akhirnya menterinya jadi banyak tuh, menteri sama wamennya. Ini kan mereka menawarkan diri ke Pak Jokowi. Ayo Pak, menteri kita juga banyak Pak. Naturalisasi Pak. Silahkan masuk ke PAN. Kira-kira kayak gitu. Ya, artinya Pak Prabowo juga melihat, Pak Prabowo juga ingin ada partai-partai yang sepenuhnya loyal ke dia, selain Gerindra tentunya. Paling tidak partai di Kim Plus yang mendekatkan diri ke Jokowi itu paling tidak kan udah ada Golkar, ada PAN. Ya PKB masih ini sepanjang Caimin masih jadi ketua masih ke Pak Prabowo ya. Kecuali nanti terjadi apalah Munaslup atau apa, kemarin kan sudah gagal. Kayak gitu. Jadi artinya untuk PPN 12% ini dijadikan Pak Prabowo sebagai momentum untuk merapatkan barisan. Sekaligus mengingatkan presidennya tuh gua. Gitu. Paling tidak kan Pak Prabowo, kalau saya jadi Pak Prabowo misalkan ya ini songongnya saya aja. Kalau saya melihat ada gestur-gestur partai lain yang berusaha menjadikan partainya ini misalkan ya kendaraan untuk presiden yang sebelumnya, pasti Pak Prabowo akan terusik lah seperti itu. Pasti sudah terbaca ya. Pasti sudah terbaca. Meskipun itu hak dari partai politik juga. Ya, misalkan PAN itu ada cara dari PAN untuk meningkatkan suaranya untuk bisa tembus 10% misalkan. Itu juga cara bagi Golkar untuk menjadi partai nomor 1 lagi. Karena memang magnet politiknya Pak Jokowi meskipun sudah nggak jadi presiden sampai sekarang itu masih cukup besar. Tapi soal popularitas masih jauh nggak sih Mas? Kalau ini kan masih di popularitas partai ya, buat naikin suara segala macam gitu. Karena 5 tahun masih panjang. Atau pengaruh kebijakan sekarang orang akan ingat lagi ke belakang. Kalau mulainya dari sekarang itu akan jauh lebih enak dan lebih efektif. Cuman saya lihat juga Pak Jokowi juga berhitung. Ya, saya masih meyakini bahwa Pak Jokowi itu sebenarnya di lubuk hati yang paling dalam itu masih mencintai PDIP gitu. Kalau bisa balik ke PDIP, balik ke PDIP. Lihat gitu. Apa Mas Ibnu, lihat apa? Apa yang dilihat? Ya, karena DNA-nya beliau ya maju dari Solo dibantu oleh PDIP, meskipun kalau dari PDIP beberapa kali ya dari beberapa pihak bilang bahwa Pak Jokowi ini darahnya itu enggak PDIP asli kayak gitu. Ya kan? Tapi yang bawa ke Jakarta kan Pak Prabowo katanya. Ya, dari ada andil beliau. Prabowo. Ya. Tapi Pak, menurut saya di hati kecilnya Pak Jokowi masih ada. Kalau bisa ya gua yang mimpin PDIP gitu mungkin. Gue pikir bilangnya aduh gue masih di sini gitu. Mungkin itu ini songongnya saya aja. Menarik. Tapi kan tawaran dari partai lain juga nggak kalah menggiurkan. Bahlil berapa kali bilang gitu. Ajil berapa kali bilang. Saya pikir
hasil kongresnya PDIP nanti itu yang akan juga menjadi pertimbangan Pak Jokowi akan melabuhkan ya karir politiknya ke depan itu di partai apa. Karena mau tidak mau menurut saya Pak Jokowi perlu ada satu partai politik yang benar-benar menjadi perahu, menjadi kapalnya beliau. Perlu itu, Mas. Sangat perlu. Buat apa, Mas? Kan udah post power syndrome nih. Tapi untuk apa kebutuhan? Untuk Gibran. Kalau itu memang nggak bisa ditanya Kita lagi. tidak tahu apakah di 2029 Gibran itu masih akan menemani Pak Prabowo. Wah, kemarin udah viral tuh di netizen. 2029. Tapi sorry nih fotonya Prabowo sama AHY. Lawannya itu Gibran sama siapa ya, saya lihat agak lupa. Ada dua pasang, tapi bukan Prabowo, bukan sama Gibran sih. Ini kan lucu-lucuan netizen aja, kita nggak tahu, masih jauh banget ini. Jauh sekali, bahkan sekarang juga ada berbagai opini ya, usulan Pak Prabowo untuk tidak lagi memakai pilkada langsung. Ya, ini liar aja nih. Itu adalah salah satu upaya agar Pak Jokowi itu tidak terlalu kuat kayak gitu. Kalau melihat ininya apa, Mas? Kalau kita lihat kemarin, seperti kemarin bagaimana Pak Jokowi bisa memenangkan di Jawa Tengah segala macam ya. Kalau pintunya itu ditutup hanya yang memilih ada anggota DPRD ya, itu akan selesai di elit-elit parpol. Elit aja, iya betul. Pihak seperti Pak Jokowi yang tidak punya parpol itu akan kesulitan untuk melakukan intervensi. Ini harusnya PDIP sambut baik dong ya usulan Pak Prabowo. Tapi kan ini tidak populer di masyarakat. Oke sih, betul sih. Menurut saya juga sekarang Jokowi sedang berlomba-lomba. Saya harus naik perahu partai yang mana? Karena kalau ternyata beneran nanti pilkada itu misalkan dipilih DPRD dan posisinya Pak Jokowi belum dapat partai, itu Pak Jokowi akan ditinggal oleh partai-partai. Termasuk sama Pak Prabowo. Bisa jadi. Tapi jadi kalau itu pentingnya partai buat Pak Jokowi. Tapi kalau Pak Jokowi sudah dapat partai duluan, nanti Pak Jokowi termasuk yang mempunyai suara, mempunyai kekuatan untuk menentukan lagi apakah ini pilkadanya dengan DPRD atau pilkadanya ini dengan vote langsung. Kalau beliau misalkan sudah di Golkar misalkan, kan kuat nih Golkar nih. DPRD-nya sangat banyak. Bisa jadi Pak Jokowi akan mendukung Pak Prabowo untuk pilkada ini lewat DPRD. Karena beliau sudah punya power lewat partai politik. Ya kurang lebih seperti itu. Nah ini juga nanti 2025, 2026 ini akan sangat seru. Tetapi yang kita akan lihat adalah kemana pelabuhannya Pak. Ya artinya tahun depan ini Pak Jokowi mau nggak mau harus ada partai. Iya. Kalau nggak tahun depan terlambat hitungannya. Terlambat. Kalau Pak Jokowi nggak punya kekuatan partai politik yang besar, nasibnya Gibran ini akan sangat jadi berbahaya. Bisa nggak maju lagi tahun depan 2029 kalau nggak ada partai. Bisa jadi itu. Jadi PSI gimana? Sulit ya karena kan tidak punya anggota DPR di daerah. Meskipun di daerah DPRD ada tetapi kan tidak terlalu di Senayan nggak dapat ya. Di Senayan tidak dapat ya gitu. Jadi ini Pak Jokowi sedang berlomba-lomba ini. PDIP juga mungkin Bu Mega juga ngeliatin ini Anda mau kemana? Ya gitu. Karena kan posisinya sekarang PDIP kalau Pak Jokowi ke kiri, PDIP pokoknya ke kanan. Asal beda aja. Gitu. Nah ini yang kita akan lihat di 2025 ini akan sangat menarik ya relasi tadi Prabowo, Jokowi, Megawati. Di tiga ini akan sangat menarik. Meskipun ya Pak Prabowo itu terlihat baik-baik saja dengan Pak Jokowi, kita tidak ada yang tahu intrik-intrik di belakangnya sedang terjadi itu seperti apa. Sekarang kepentingannya sama, misalkan kemarin keduanya bersepakat untuk Anies tidak maju di Jakarta. Karena ada pertemuan kepentingan. Saat nanti misalkan Pak Prabowo sudah mulai memikirkan alternatif Wapres 2029, itu kan pasti yang membuka gerbang. Ini yang kita tunggu. Mas Ibnu terakhir. Inilah bicara proyeksi lah, forecast tahun depan. Politik kita lebih hiruk pikuknya lebih bagaimana, apakah bikin kita makin gelisah gitu ya dengan manuver-manuver politisi yang di Senayan ataupun di luar, atau memang bikin adem gitu, atau Pak Prabowo meredam tanda kutip, atau memang ikut genderang nya PDIP yang terus total football secara frontal. Gimana melihatnya teman-teman dari Mas Ibnu nih? Pasti Pak Prabowo ingin situasi nasional itu stabil. Oke, stabil ya. Tidak ingin situasi nasional ini, sekarang rupiah udah 16.000. Iya. Kalau instabilitas politiknya
itu muncul, Bisa ya lagi. setiap hari beritanya itu pertikaian Waduh. politik, investor nggak mau naruh duit di Indonesia. Bisa-bisa rupiah tembus 20.000. Ini sangat berbahaya. 98 nih. Sangat berbahaya. Iya, iya. Jadi Pak Prabowo sekali lagi sangat memprioritaskan stabilitas politik, ekonomi dan sosial. Apapun dilakukan itu. Apapun beliau dilakukan. Kita udah lihat untuk stabilitas nasional politik beliau memberikan apapun yang partai-partai itu minta. Betul, betul. Ya, PAN minta berapa kasih, Golkar minta berapa. kompromi sekali, Pak Sangat Prabowo, kompromi. ya. Kita bisa memahami, tetapi kita juga ingin kompromi politik itu harus diimbangi dengan eksekusi ya di lapangan itu yang bagus. Misalkan sekarang Pak Prabowo meminta untuk ya kementerian-kementerian berhemat. Iya, dinas luar negeri stop. Dikurangi lah sampai 50% ya. Lumayan tuh. Lumayan. Ini adalah tanda dari Pak Prabowo, ya, terutama yang dari partai-partai politik itu udah dapat jabatan, tolong saya untuk eksekusi di lapangan yang bagus. Jangan menghabiskan anggaran. Kira-kira seperti itu. Kalau Pak Prabowo bisa mengorkestrasi ini dengan baik, ya, masyarakat akan seneng kok. Seneng, ya. Tapi orkestrasinya ini juga tidak bisa hanya organik, ya. Memang harus by design juga. Karena hasil yang bagus kalau tidak ada orkestrasi yang by design, masyarakat juga tidak tahu. Iya, gitu. iya. Saya pikir Pak Prabowo punya model seperti Pak Karno dengan bicara menggelegar ya di dunia internasional dengan bahasa Inggris beliau yang cukup bagus. Wah, ya meskipun kemarin sempat rame kan ditinggal sama Erdogan kayak gitu. Tapi itu menunjukkan kepada masyarakat ini presiden yang 10 tahun lalu itu tidak nampak seperti itu. Pak Jokowi ini kan jarang sekali di mimbar-mimbar internasional, dan ini Pak Prabowo sedang menunjukkan. Itu menumbuhkan harapan kepada masyarakat. Ya harapannya juga Pak Prabowo bisa mengimbangi tadi dengan eksekusi kerja di lapangan yang baik. Jangan sampai misalkan nanti orang-orang kepercayaan Pak Prabowo misalkan di lingkaran Pak Prabowo nanti ada yang terkena kasus korupsi. Iya, itu sangat-sangat dihindari. banget. Karena waktu 5 tahun terakhir kemarin kan ada salah satu orang Pak Prabowo, Edi Prabowo yang Menteri Kelautan yang kena kasus lobster ya, benih lobster ya. Kita harapannya jangan sampai ada yang kena. Dan kita lihat Pak Prabowo ini kan belum menyusun tim terbaiknya sebenarnya. Karena masih banyak ya menteri-menteri ini misalkan dari partai politik, ada request khusus dari Pak Jokowi. Kompromi tadi. Mungkin Pak Prabowo membutuhkan 6 bulan, mungkin nanti habis Lebaran ya. Bulan Mei apa bulan Juni. Juga pernah bilang nih. Ya. Pak Prabowo akan mengevaluasi. Ya. Akan mengevaluasi, kalau memang nggak oke pasti akan diganti. Seperti itu. Karena Pak Prabowo kita lihat nanti kalau di Januari Februari ini PPN 12% ini ternyata benar-benar tidak oke untuk masyarakat, pasti banyak yang akan di-reshuffle. Kita tunggu ya rekan-rekan. Tapi kita harus tetap optimis ya. Bagaimanapun kondisi ekonomi yang banyaklah berita di luaran soal layoff, PHK gitu. Kita lihat Sritek kemarin di perusahaan media juga banyak. Mas Ibnu, kita terima kasih sudah hadir ngobrol-ngobrol. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Rekan-rekan pers, demikian ngobrol-ngobrol kita dengan Mas Ibnu Dwi Cahyo dari Kedai Kopi. Mudah-mudahan tahun depan di tengah kepungan pesimisme kita tetap gak cuma bisa bertahan tapi bisa jadi yang terbaik lah. Wah, keren banget. Terima kasih, tim DPO izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mas. Oh, iya,